Ya. Oke teman-teman, kita akan nobar lagi bersama kawan-kawan mes sama Bang Anwar Ibrahim. Asik. Sebentar lagi akan mulai pertandingannya. Pemain kedua kesebelasan siap memasuki lapangan. Kaptennya itu mengganggu aliran bola, memberikan positif ya, karena saya menurut saya adalah rezeki. Kita memanfaatkan main kita tahu itu. Nah, Dia kan 76 lah habisnya. Semuanya habis. Satu lu gini ini naruh 6.000. nalop di Kene baik, kene baik. begitu cepatnya aliran bola dan lari, aliran bola jadi oleh Jepang. Ya, pemirsa. Tahu yang apa bentuknya begitu. Baik pemirsa di seluruh air, kita satukan. Memasuki lapangan. Oh, Kevin Dix main ya? Main Kevin deh. Untuk Indonesia bahwa ini merupakan pertandingan penting. Kita Laga perdana bagi Kevin Dix melawan Jepang. Indonesia bisa memberikan harapan poin. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari sekedar mobil, Mobil One dan Mobil Super Mulu lagi. mesin mobil tahan lama. Oh, mulai. Bagaimana susunan pemain dari Timnas Garuda, Tuhan, di mana Martin Fires, Calvin Verdon, Kevin Dix, Jay Inces, Nathan Choal, Justin Hapner, Rizky Ridho, Tom Hair, Yaakov Sanyi, Orat Bangun dan Rafael Strike. Kita lihat dua kapten ke-11an dari kedua negara. Kita lihat ini dua pemain Eropa ya, Wesley. Satu Inggris, satu Italia. Betul. Yang penting Bung Tio, turun bermain dengan kepercayaan diri tinggi, jangan inferior, jangan lihat Jepang itu di atas kita. Betul. Dan ini sangat penting sekali wasit asal Iran yang ke jalan pertandingan. Kita lihat ini bagaimana mantap. satu line up dari Jepang, hanya minus Taniguchi dan juga Ueda. Iya, tadi saya katakan ini semua pemain berkompetisi di Eropa. Bukan berarti kemudian mereka lebih baik dari kita karena mereka berkompetisi di Eropa. Kitanya yang tidak boleh kalah. Jangan percaya diri kita kendur gara-gara melihat mereka main di Eropa. Ya, 3-4 2-1 atau 3-4-3 itu bisa menjadi 3-5-2. Kita tahu Jepang memang memiliki cadangannya pun sangat luar biasa. Masih ada Kubo, masih ada Otanaka, masih ada Junya Ito. Ini semua juga bermain di Eropa. Kita lihat sepertinya merem saja, pelatih luar biasa. Baik pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, kita satukan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Indonesia bisa tampil baik sekali di hari ini. Dan saya akan menunjukkan rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi yang sudah siap melaporkan pertandingan big match, pertandingan penting antara Indonesia menghadapi Jepang. Silakan Bung Ahai dan juga Bung Maruf. gawang ya kucing itu pernah tuh. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI di mana Anda berada. Rezeki nih, rezeki. Bang Salim. Terima kasih. Bos, sana bos. Tuh. Ntar kasih tempat itu. Antara Indonesia melawan Jepang. Awas, antena. Awas antena, udah sono. Di mana Indonesia di sebelah kiri memakai kostum merah, sedangkan Jepang dengan kostum kebakaran Udah sono. biru. Motor Tentu saja Jepang saat ini berada di peringkat pertama tanpa pernah sekalipun mengalami kekalahan sedangkan Indonesia
berada di peringkat out. Berisik lo kono ah. sudah mampu meraih kemenangan atas Bahrain. Saya tidak sendiri, saya Bung Ahel sebagai seorang komentator kita yaitu Bung Maruf Arumi. Bagaimana Anda memandang pertandingan ini, Bung Maruf? Ya, pertandingan yang baru saja sangat Anak Litin kali. dipadati oleh penonton dan pendukung dari timnas Indonesia. Indonesia sekarang berada di peringkat 16 sementara dari 5 pertandingan dengan 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara di peringkat 5 ada Bahrain dengan 1 kali menang dari 5 pertandingan dan China yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Bahrain dan juga mengalahkan Indonesia sekarang berada di peringkat 4. Tapi peluang masih terbuka, kesempatan masih ada. Matre surprise. Ngotot. Hampir saja tadi Indonesia melakukan tekanan. Machida dari tengah tekanan dia dari Ritsu Doan, terus dibayangkan kita lihat oleh Rafael Strike Doan ke belakang. Nomor punggung 3 Daiki Hashioka yang melakukan debut di ronde ketiga meskipun sudah memiliki cap 9 kali bersama Jepang. Machida tadi Ngotot. Morita Wataru Endo menguasai pertandingan. Koki Machida. Kita lihat Mitoma Wataru Endo bawa kritik-kritik dalam guyur stadion Gelora Bung Karno. Umpan terobosan cepat tadi dari nomor punggung 3 yaitu Hashioka. Mainan dia juga tahu. Tipikal pemain Premannya itu. sangat tahu karakter lawannya, sangat memahami dengan gaya main yang dilakukan oleh lawannya. Ketika seperti Arab Saudi, mereka tampil dengan agresif, mereka tampil dengan pressing karena mereka kalah penguasaan. Dan begitu menghadapi Australia, mereka tampil lebih rapi dengan bola-bola terbang. Menghadapi Indonesia, kalau kita lihat di awal, sangat tenang permainannya dengan membangun struktur permainan yang lebih rapi lagi. Ya, masih cukup tenang kita lihat para pemain Jepang. Nomor 15 Hamada tadi ke Wataru Endo dan juga Hashioka. Perbedaan masing-masing yang sangat cepat kepada Wataru Endo. Machida kini umpan terobosan cepat dibayangkan oleh Kevin Dix yang baru melakukan debutnya di pertandingan ini, Bumar buat tim nasional Indonesia. Ya, Kevin Dix pemain yang berusia 28 tahun memegang tim Copenhagen tampil 14 kali dengan 4 gol dan 2 assist yang dirasakan. Ini pemain yang pernah merebut Oleng-olengan. dan Empoli. Oleh Romeni. Oleng-olengan. Menantikan jasanya karena Indonesia setelah baru saja dia mendapatkan keluarga negaraan Indonesia. Sebetulnya seperti Martin Pass, Kevin Dix, Sandy Walsh pernah bersama dalam satu tim nasional junior di Belanda, Bung Maruf. Betul, ini adalah pemain yang pernah bersama dengan timnas Belanda U21, timnas Belanda U20 dan timnas Belanda U19 tahun. Umpan cepat Kevin Dix arahkan tadi masuknya kepada Rafael Strike, tapi bola lebih dekat dengan penjaga gawang Zion Suzuki, pemain asal klub Parma Italia. Dan tentu saja tidak asing buat JJS, Bung Maruf. Ya, kita sudah saling mengetahui dan bagaimana adalah pemain yang juga sering diturunkan bersama dengan Parma. 11 kali tampil dengan 3 kali clean sheet, 2 kali clean sheet bersama dengan Parma. Permainan cepat coba dilakukan tadi dari Ritsu Doan, dibayangkan oleh Kevin, kini kapten kesebelasan Wataru Endo, Koki Machida yang tidak tergantikan di posisinya di belakang. Umpan cepat tadi nomor punggung 15 Daichi Kamada, tapi memberikan dengan gawang makin pas. Inilah pelatih Tomiyasu. Ya, pelatih Tomiyasu yang juga sama-sama bagaimana ketika dia membawa timnas Jepang lolos ke babak ke-32 besar dan berhasil mengalahkan Jerman dan memaksa Jerman mengalahkan klasmen di Piala Dunia 2022. Itu saja tadi. 14 yang saya 6 kali tampil, 2 kali 2 gol dirasakan dengan 1 assist yang diberikan. Morita pada kira Minamino tadi. Kuasai bola Risudoan. Beki Hashioka tadi pada pukul 4 Kepura. Hashioka. Awas
awas, tutup. Dibuang saja oleh Jai Niches. Sebagaimana skema mereka di kotak penalti. Ya, ini yang berbahaya dari Jepang. Kemampuan mereka, trupas mereka, passing mereka, pergerakan tanpa bolanya dan gerak-geriknya memang sangat berbahaya. Syekh gagal untuk meraih bola. Rasa di daerah Indonesia harus hati-hati Bung Maruf. Iya, karena beberapa banyak pemain Jepang yang memiliki kualitas untuk tendangan bebas. Kita saksikan bagaimana insiden itu terjadi. Pemain yang cukup penting, pemain nomor 10 Ritsu Doan, pemain yang bersama dengan Freiburg dengan 10 kali tampil, 4 kali gol dan 1 kali assist. Tapi yang menarik Bung Adi adalah bahwa ketika hujan seperti ini setidaknya agak menguntungkan untuk Indonesia karena bisa meredam kemampuan passing-passing yang dimiliki oleh Jepang. Alur bola akan berbeda, kemudian kecepatan bola berbeda, sehingga ritme itu yang setidaknya kita harapkan bisa diambil keuntungan untuk Indonesia. Meskipun Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama dari sisi situasinya. Mudah-mudahan rumput pun bisa bertahan sangat baik Bung Maruf. Betul, menjadi salah satu catatan ya. Dan kita tahu ini adalah pertandingan sangat luar biasa. Banyak media luar negeri yang hadir untuk menyaksikan langsung pertandingan kali ini, Bu. Kevin. Tangan bebas buat Jepang. Kita lihat ada Wataru Endo. Umpan langsung melambung. Kita lihat pada tubuh tadi hasil gagakan oleh Rizky Ridho. Tidak ada yang dekat para pemain Indonesia. Mudah saja oleh punggung 5 Hiromashu Morita. Masih Morita. Dari area pertahanan Indonesia. Umpan lepas langsung kita ada Kevin. Astagfirullahaladzim. Sungguh saya bagi saya tadi Bung Maruf. Ya, sebuah peluang yang begitu. Yang kotak-kotak. Contoh lah Mandela. Sabar. Bola sini abon. Abon. Ya. Betul tadi tendang Situasinya langsung. Urat mangun kayaknya nih, Mas. Nih, urat mangun nih. Berat nadi. Hampir ya Allah. Gocek. Nilu. Main. Kuasai bola. Morita. Cina jadi kepada Morita lagi. Masih Morita. Kita bola kita lihat. Memang buatan Indo. Morita kurang. Siapa ini? Isuruan. Bener. Gak tahu ya. Echi Hashioka. Morita kurang. Umpan langsung ke depan. Ada. Awas. Alhamdulillah. Ayi. Kamada tadi Bung Maruf. Iya. Woi, maju kana. Terus sikat. Terus. Pertahanan dari Jepang ini Bung Maruf. Iya, sangat luar biasa. Bagaimana transisi pertahanan yang diberikan oleh para pemain Jepang. Tempo, jangan Mereka pada tertinggal. perbu. Yakob Tempo. sudah 2 langkah ke Tempo depan. dulu. Yang paling ingin dilakukan membuat peluang Indonesia menjadi terbuang. Bagaimana Mitoma tadi dengan sangat agresif menutup peluang dari yang cepat. Boleh. Pada sebuah pelanggaran tadi dilakukan lapangan strikes. Sangat disayangkan bagaimana pergerakan
sebuah situasi yang menunjukkan mereka punya kesempatan untuk Indonesia, punya peluang Indonesia melakukan tracking, melakukan counter, dan beberapa kali merepotkan pertahanan dari timnas Jepang. Indonesia memiliki sejarah yang bagus bersama dengan timnas Jepang. Biasa aja duduk. Skor 7-0 dan tadi dibentangkan di stadion. Nggak kelihatan kan? Memang sudah cukup lama. Iya. Lima aja. Empat kali menang dari Jepang, 2 kali imbang. Nyanyi. Ketika Pertemuan terakhir sebuah menjadi tahun 9 di stadion ini. 0-0 di perapian Ria 89 menuju Piala 90. Tapi sangat kesayangan di putaran kedua di Jepang kita dibantai 5-0 di stadion Nishigaoka. Saat itu Jepang segera menyelesaikannya, memainkan pertandingan di lapangan sangat becek. Kini pelanggaran tendangan bebas lawan Jepang di area yang sungguh-sungguh. Ya, beberapa kali justru kita lihat bagaimana Kevin Dix tempat dia berada dieksploitasi dengan pergerakan dari Mitoma, dan tadi kita lihat juga sangat sering duel 1 lawan 1 antara Mitoma bersama dengan Kevin Dix. Pemain yang sangat dipuji, pemain yang menjalani debut dan debut Asik. Ini tebarnya Selalu menjadi pemain gelandang penyerang yang sangat berbahaya. Biasanya menghapis Ayase. air, gua air. Ada dua aja. Kapal api, Bon. Udah, teko basket. Oh, Volumenya kecilin lagi adzan ini. Dan Isya matilah. hormati orang lagi adzan. Hormati. Kalau 5 Ngobrol lagi. Santai mon ya. Enggak buru-buru pulang kan? Pulang enggak gua ya. Awas. Bumbunya kok macam-macam. Aduh, gua hah? Udah pokoknya buang. Nggak makan aja protes yang bener. Enggak, gua nanya. Woi. Aku pesen kan enggak nanya. Yes. Ayo. Saya kasih. Nah. Mainin. Nah, cakep. Samping. Lu mau dipelanin. Yo, masih. Goyang. Masih. Kayak Dah ya. Makan. Ini aja. Cuil. Iya main tempo nah gitu biar dia. Mang rebok Oke, kali bilang matikan tapi enggak. Nah, tempo demi tempo. Main aman. Tarik ini. Iya. Hujan pura ya, Pak. Jalan. Jadi bermain kalau Jepang mau kuat sih. Larinya. Yo, kalau tempo itu Ayo. Rafa, ayo Rafa. Sabar tuh, kasih tuh kosong tuh yang ke tengah. Angkat. Balik, kosong. Bagas itu. Balikin. gas itu. Nih, set. No. Dus. Wih. Dikit banget ini. Satan deh. Bang ini. Iya, yang depan kepindah emang. Tuh, Rafa. Yuk gantian dimainin yuk. Nah. J. Mas tutup. Liatin mah. Jangan diliatin nih mah. Aduh. Awas tutup yuk. Pepet. Sikat. Alhamdulillah lepas. kepada rekannya yaitu Morita tadi Bung Maruf. Sebuah struktur pertahanan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Bagaimana kombinasi yang diperlihatkan Rizky Ridho, kemudian Kevin Dix, Jai Ijes, Hapner sangat rapi mengawal pertahanan dari Indonesia. Termasuk Nih, ketika kosong nih di sini nih, ya, balik ya dari Allah. timnas Jepang. Setuan. Kosong. Gawang Indonesia tentu saja akan dilakukan oleh Jai, pendek saja kepada Martin Pas. Awas. Indonesia dicurigai. Sangat dekat Martin Pas. Meritan. Ya Tuhan. Sudah loh. Kita lihat Rafael Steg
dan juga Daichi Hashioka ke belakang. Ada Purita Kora. Cukup kaget juga Jepang Komaruf. Ya, karena dengan pressing yang dilakukan, kemudian pertahanan, transisi bertahan yang diperlihatkan Indonesia juga sejauh ini baik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Bung, tren yang diperlihatkan oleh Jepang dalam beberapa pertandingan terakhir agak mengalami penurunan secara performa dan hasil. Seri ya? Betul, setelah tahan seri. Dan kemudian juga padahal mereka sempat berfoya-foya ketika menghadapi China, menang telak menghadapi Bahrain. Tapi pelan-pelan mereka kemudian imbang menghadapi Australia. Morita Woi! masih Morita ke kanan. Umpan langsung dikotak Hati, kosong dia tuh. gagal tadi Koki Okawa Bung Ma'ruf. Hati-hati, Hampir. hati-hati Indonesia, hati-hati Kevin Dick, hati-hati Rizky Ridho, hati-hati Jai Jazz. Dengan serangan yang diperlihatkan oleh Jepang sejauh ini belum begitu telak memang, tapi ada ancaman yang diciptakan. Karena jangan lupa ketika Jepang mengalahkan Arab Saudi, mereka tidak banyak peluang, tapi kemudian mereka rapi dalam counter dan mereka bisa memastikan kemenangan 2-0. Kembali ke gawang Indonesia. Bermain cukup menekan para pemain Jepang. Kini Chai, Bang Chai umpan langsung jauh ke depan. Mencoba dihentikan dan oleh Rafael ke belakang. Nathan Chuang. Maju seorang kita. Masih Kelvin. Alex sebagai Nathan. Tampol main tampol. Lihat Nathan ke belakang kepada Bang Chai. Oh, Rizky Ridho. Umpan langsung pendek saja. Ada Kevin Dix. Yakub Sayuri. Masih Yakub. Ada Tom Hayes. Alur permainan kanan nih, lawan nih. Bagaimana sebuah sirkulasi bola yang sangat mapan yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Pemain di Jepang bersama Shirizo Osaka. Oh, Nah, yo. Sayuri, yo sih. Sayuri. Masih Yakub. Nah. Tom Hayes. Masih Tom Hayes. Nah. Kevin Dix. Angkat. Oh. Ada Nathan Chuang. Masih Nathan kembali kepada Pedro. Didekati oleh Risudoan. Masih Kevin. Kembali lagi kepada Nathan. Berusaha mendekat para pemain Indonesia. Justin Hubner. Masih Justin Hubner. Pendek saja kepada Jai Jazz. kemarin nih. Nah, Mencoba bertandang kepada Rizky Ridho. Pendek saja kepada Kevin Dix. Oh, ditekan langsung oleh Mitoma Bung Ma'ruf. Betul, mendapatkan pressing, tidak diberikan ruang. Mitoma jaraknya sangat dekat dan itu yang menyulitkan pergerakan dari Kevin Dix. Tapi awal kita sudah mulai lihat ada pergerakan yang berbeda. Kevin Dix didorong ke depan lebih maju, posisi di belakang ditempati oleh Rizky Ridho. Jadi ketika menguasai bola menjadi 3 pemain belakang. Luar biasa tadi. Bagaimana berusaha menerobos Yakub Sayuri dengan kecepatan kelincahannya. Namun dengan pertahanan yang sangat kompak dari Jepang sulit dibuat. Yakub Sayuri bolos dari kemenangan pemain Jepang Bung Ma'ruf. Yakub Sayuri diturunkan untuk strategi counter yang diinginkan oleh Sintayong dan gol. counter yang dilakukan oleh timnas Indonesia sejauh ini. Koki Machida yang posisinya tidak tergantikan bersama Ko Itomura. Salah. Mitoma, Kamada, Morita ke belakang Lumayan. dan Ko Itomura. Daichi Hashioka kembali kepada Ko Itomura. Imbang. Machida Berapa kali ya? masih mencari berganti Ini kalian ngeremehin kalah. ada Mitoma. Siapa yang kedua? Ada Mitoma dibaik oleh Tom Hayes kembali ke belakang. Ada Koki Machida, Ko Itomura di tengah kosong Wataru Endo dari Liverpool. Kini Mitoma, masih Mitoma berusaha melewati Kevin Dix. Mitoma di kotak penalti sangat berbahaya. Kamada masih ditahankan. Tampaknya pertahanan sangat ketat, dipanggil sulit. Motor. Daichi Hashioka. Sulit untuk melatih Kevin Verdon. Ya, Kevin Verdon, pemain berusia 27 tahun, sudah 5 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia. Pemain yang memperkuat Indonesia dan kemudian sudah tampil sebanyak 12 kali. Salah satu penampilan pentingnya adalah ketika dia juga pernah bersama dengan timnas Belanda U20 sampai kemudian bahkan di U15. Hanya hujan mulai sedikit berhenti. Oh, kosong kita lihat. Perebutan kedua trio. Pengertian dengan Rafael Strike, Wataru Endo. Ada Morita. Masih mencari celah Morita untuk
Yakob, Minamino, Yang main banyak kata Sugiono ini. terset tadi dengan sangat cepat dan keras tadi oleh Kevin Verdon. Kuitapura. Namanya cukup rapat pertahanan Indonesia yang digantung oleh Janny Ches, dan juga Rizky Ridho. Sawas. Apabila masih digagalkan oleh Martin Pass. Ya, bagaimana peran Martin Pass dalam situasi yang tadi bola sempat deflected sebentar, tapi Martin Pass masih bisa menghentikan gerakannya sebelum akhirnya mengamankan bola dari gawangnya. Kita lihat Bagaimana shooting dari Kamada tadi. Hampir saja membahayakan. Beruntung masih cukup baik. Justin Hapner gagal mengontrol bola hasil umpan Martin Pass tadi, Bung Maruf. ya harus hati-hati Bung, terutama mengurangi kesalahan, karena kalau kita lihat bagaimana ketika kualifikasi Piala Asia kita dikalahkan Jepang dengan skor 3-1, ada 2 gol yang mungkin bisa dikatakan gol kesalahan sendiri, ada gol penalti, kemudian ada gol bunuh diri yang diciptakan oleh Hapner. Situasi ini jangan terulang lagi. Bola Yakob Sayuri, ini Wataru Endo, terus dipakai oleh Nathan, menggunakan tackle Ashioka. Kuitapura, Kamada, Wataru Endo, Kamada lagi, Wataru Endo, ke kanan, Ashioka, dan langsung yang sangat berbahaya. Ada Toki Okawa tadi. Pressing langsung diterapkan oleh pemain Jepang. Langsung naik goblok. Keserangan balik terlihat pemain Indonesia Martin Pass. Kini Yakob Sayuri. Biarkan saja oleh Yakob untuk keluar lapangan pertandingan baru. Serangan dari Jepang. Mulai ada terlihat ruang yang bisa dieksploitasi oleh Jepang. 2 kesempatan Jepang termasuk tembakan tadi dari luar kotak penalti. Tapi beruntung Martin Pass masih berada dalam situasi yang pas sehingga bisa mengamankan gawang dari Indonesia. Pemain yang pernah bersama dengan timnas Belanda bahkan juga sampai U16. Itu masih bocah kan, 30 kali bersama dengan 5 kali clean sheet. Top high kepada Justin Hapner. Pada Giant Chess. Belakang pada Martin Pass. Coba dikejar oleh Koki Okawa. Dengan kaki kirinya langsung ke depan. Arahkan kepada Calvin. Rafael Strike. Berdua dengan Daichi Hashioka, pemain asal Luton berusia 24 tahun. Ya, memang banyak pemain dari Jepang yang mereka bermain di Liga Inggris ya. Ada total 7 pemain yang mereka bermain di kompetisi Inggris, dan itu menjadi salah satu fondasi yang kuat untuk timnas Jepang. Oh, cukup baik hasil oleh Mitoma. Ada Kevin Dix. Gagal merebut bola dari Mitoma, dikejar oleh Yakob Sayuri. Pelanggaran nampaknya bola yang dilakukan oleh Yakob Sayuri tadi, Bung Maruf. Harus hati-hati Yakob Sayuri dalam situasi seperti ini, karena apa yang dilakukan beresiko mendapatkan lebih maju duluan Yakob Sayuri, 1 langkah di depan. Kita lihat di sini menutup ruang ya Bung ya. Kuitapura. Bagaimana Jepang bermain dari bawah, benar-benar sangat rapi, Bung Maruf. Tapi pressing tinggi juga dilakukan oleh pemain Indonesia. Karena jika tidak pressing tinggi, penguasaan bola akan lebih Pressing. Sangat beresiko ya pemberian itu. Ya. Karena memang beberapa kali terupas, pergerakan tanpa bola, manuver mereka, tiktakan mereka memang sangat menjanjikan sekali. Dan beberapa kali ruang kosong ada di tengah pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Betul. Di Siluan. Ashioka. Bertaruh Endo. Nih, Kuitapura. habis Machida. bagiannya ntar juga. Oh, Pandopo. Itu tapi ngos-ngosan. Sebuah situasi yang membuat Rizky Ridho melakukan sliding dengan sempurna tadi. Sawas. Pressing. Ini Morita. Gerak di depan. Para pemain. Sawas. Minamino. Kita lihat para
Ada Ragnar orang Mamut kembali kepada Kelvin. Masuk sana. Justin Hudner. Di tengah ada Nathan Kerjong, Chuan. kerjong. Balik pada Justin. Kelvin Brandon. Main. Rafael Strike. Lama nih. Kosong dekat Nathan Chuan. Jai Jess. Martin Pas. Panjang ke depan. Pelanggaran sih. Kartu sih. Wah, Sayuri lagi lah. Kevin Dix tampaknya mengarut. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Betul, Kevin Dix ternyata. Kena elbow tadi kita lihat. Wah, ini ngajak ribut kayaknya nih. Ada bola ya? Oh. Jelas itu. Oh, gol. Protes dari Sintayong. Dari kartu itu. Dengan sengaja dilakukan oleh Ya, dia menahan laju kemudian dengan elbow-nya tadi. saya rasa cukup beruntung dia hanya mendapatkan kartu kuning. Iya, situasinya memang tadi juga bagaimana kemudian asisten wasit memberikan Mantap, kode ya mantap. bahwa ada situasi yang ada pelanggaran di sana, ada protes yang dilakukan oleh Haji Memoriasu. Tapi jelas dalam tayangan ulang kita lihat itu adalah pelanggaran. Tendangan Wah. bebas. Ada sama Bahaya gitu, bahaya. Mana? Itu contohnya Bur. Paket. Kopi siapa tuh kopi? Gede-gede. Kopi. Itu lah. Nah, gol. Salah gitu ah. Itu gimana lo? Kau nak dua Yakub Sayuri di belakang Omar. Betul, Udah si sangat Cito. berani apa yang dilakukan. Tapi ini reaksi yang positif, orang-orang yang positif dan bisa dikatakan bahwa Jepang tidak dominan. Indonesia memberikan perlawanan, bahkan peluang yang dimiliki sangat terbuka. Ya memang Jepang banyak bermain di grup besar, tapi kita juga bermain di Eropa. Secara mental mereka cukup siap untuk menghadapi lawan yang cukup berat. Betul, dan kalau kita lihat bagaimana kemudian mereka juga tidak semuanya bermain di tim-tim elit. Belanda Mereka dulu. bermain di Belanda gua. kemudian ada juga di main di championship atau kemudian tim papan tengah. Nah, bre. Allah Akbar. Situasi coba dikendalikan oleh Rafael dengan mencoba Ya, melakukan tidak dari situ enak dia. Bisu depan. kemarin tuh ya. Nah, lawan Dilakukan oleh Kevin Brandon terhadap bentuknya itu Bur kopi itu dua. harus dilakukan. Ayo. Menahan imbang Jepang. Salah satu cara Ditunggu, mereka ditunggu. melakukan Yang awalnya kena itu, Pan, sih. berani bermain dengan fisik. dari Morita. Pertahanan dari Press. kali berturut-turut masuk Piala Dunia Bung Maruf Ya, dan 98. 98 dan kemudian mereka sering lolos juga 16 besar tuh. 6 kali mereka tampil di Piala Dunia. Luar biasa apa yang untuk jas pada Koki Ogawa berasal dari Nijmegen. Lalu itu pada Morita. Kerjong. Jika umpan langsung kepada Kamada. Nah, kopi Bur. Umpan dengan Kevin Dix tadi umpan langsung kotak-kotak. Ada Justin Hudner cukup baik tapi membaca arah bola yang dilepaskan oleh Mitoma tadi belakang pada Morita Pura. Sehingga untuk pertahanan Indonesia Ashioka kembali pada Morita Pura. Koki Machida terus menekan para pemain Jepang. Tahanan berlapis depan para pemain Indonesia mencoba merebut bola pertalikan. Rangka orang Mahmud Ashioka pada Minamino. Luar biasa kali ini. Sangat baik, cara bertahan yang sangat baik dilakukan tadi oleh Kevin Brandon. Iya, tidak pernah kita lihat situasi 1 lawan 1. Selalu ada kemudian satu pemain yang melakukan coverage, melakukan menutup ketika ada satu pemain kita yang tertinggal. Dan kita lihat di sini ada gangguan yang diperlihatkan oleh Rafael dan kemudian ada gerakan yang dilakukan oleh Verdong. Kevin Brandon. Sungguh cepat dari Koki Ogawa untuk merebut bola. Kini Morita
Morita dibayar Morita, Morana. oleh Tokaye, Ashioka, Wataru Endo, ke belakang pada Po Itakura, Morita lagi. Ada masuk tidak masuk Morita, Po Itakura, masih Morita, pelan langsung ke depan, Machida. Oh, harus hati-hati dari Pokemon kawan. Dicadangkan gitu yang menghadapi China dan masuk sebagai pemain pengganti, tapi sekarang kembali menjadi starter di laga menghadapi Jepang. Jepang bermain sangat sulit, tentu saja mereka adalah tim yang sejak lama dibangun Bung Ma'ruf. Ke babak loyo dia. Pengalaman mereka Loyo dari junior ada ke mereka malah bersama-sama dan mereka kena. berusia. Ayo Cipres terus. Memang sekarang sudah di periode Piala Dunia 2014 Nabu. Piala Dunia 2022. Tapi kita tahu bagaimana Jepang selalu bisa melahirkan generasi emas mereka. Meskipun paling mentok memang mereka Ikuti. lolos 16 besar. Bu. Di situ di tengah Sekalian. berusaha menekan sejak luar biasa tadi dari Kamada, ini Wataru Endo berasal Liverpool. Ya, Liverpool. Machida City. langsung Kata bapak, kodok jasa. Ya, masuk. apakah sebuah gol dan tembak gol Bung Ma'ruf. Aduh, masuk kacau. Luar biasa penampilan Jepang saat ini. Loyo. Pergerakan dari pemain belakang. Ini adalah Dilihatin orang berdua begitu. Bosan. dan gol. Masuk siapa itu? Penampilan Kayaknya bunuh diri kayaknya. Wah, bunuh diri ini mah Nomor 23 tapi si Justin. Lepas terlebih dahulu. oh. Tahu gak bunuh diri juga masuk itu. Soalnya udah kaki dia udah ini sih. Wah, pelanggaran nih kamera gitu. Kita kalah dengan skor 3-1. Jordi Amat penalti dan kemudian bunuh diri. Oh, menunggu kita lihat tadi Yakub Sayuri. Ada Kevin Dix debut di tim nasional Indonesia. Harusnya Bung Ma'ruf. Kevin Dix dihadang tadi dengan sangat keras. Sengaja Bu, kalau kita lihat sengaja untuk mengajamkan kakinya ya, menunggu situasi kakinya. Tapi ini Jepang memang dia memenuhi karakter dari lawan yang dihadapi, Bu. Ketika lawan bermain dengan tipikal keras, maka mereka pun akan melayani dengan gaya yang sama. Tinggal 0-1 Indonesia lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Kita lihat bagaimana proses gol melewati Ches Kamada dan sentuhan terakhir Justin Hubner masuk tadi ke gawang Martin Pass untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Jepang. Kita lihat ada water pick Bung Ma'ruf. Yang menarik tadi gol tercipta sebenarnya agak ada faktor keberuntungan karena bolanya sebenarnya tidak diarahkan ke belakang, tapi karena bola deflect kemudian dia bergerak ke belakang, yang itulah kemudian ada gol tercipta. Tetapi dalam situasi yang sama selalu ada dua pemain yang berdekatan, Bu, untuk kemudian membuka ruang saling berkombinasi, dan itu ya cara dari Jepang untuk membuka pertahanan Indonesia. Kerjasama mereka, skema mereka di pertahanan Indonesia permainan 1-2 sangat luar biasa Bung Ma'ruf, sangat solid. Ini kualitas, ini adalah bagaimana kemudian memang mereka menjadi tim yang memang sudah lama bermain bersama-sama, Bu, dan tim yang sudah bermain sejak Piala Dunia 2018, dan kemudian mereka juga sangat solid ketika bermain di Piala Dunia 2022 sebelum akhirnya mereka disingkirkan Kroasia melalui adu penalti, tapi mereka mengalahkan Jerman di babak fase grup. Dan kalau kita melihat bagaimana rata-rata usia mereka ini mencapai masa emas Bung Ma'ruf. Betul, berusia 27 tahun, 29 tahun, bahkan ada juga yang 23 tahun dan 26 tahun. Periode emas mereka. Mitoma coba dipegang Yakub Sayuri. Oh ya. Oh, direbut oleh Yakob. Karena tadi Mitoma kena menarik kaos atau jersey dari Yakub Sayuri. Tendangan sudut, Bung. Oh, tendangan sudut tampaknya. Betul, karena wasit tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran ya. Tendangan sudut pertama buat Kalau mau bajunya kebeli. Mitoma tadi. Tapi bahaya tadi bagaimana Yakub Sayuri melakukan coverage ya, karena potensi bisa direbut tadi. Dan penjuru pertama ini Bung Ma'ruf. Ya, sepanjang pertandingan Ya, seperti pertandingan itu ya.
tampil pertama. Untuk kedua tim, Bu. Dilakukan sudah, langsung ke yang jauh. Ada Justin Hatta terlepas. Ada Ko Itakura, tapi menyentuh sedikit tadi. Kekuasaan bola dari Ko Itakura, defender yang sangat tidak tergantikan bersama Sobu Tanaguchi. Karena Sobu Tanaguchi tidak bermain karena digantikan oleh Daiki Ashioka. Ya, karena kalau kita lihat bagaimana Ko Itakura ini bermain di Liga Jerman bersama dengan Borussia Mönchengladbach, kemudian juga dalam periode emas dan memang menjadi pemain yang sangat penting. 33 kali tampil dengan 1 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Jepang. Supaya Iskandar nggak masuk. Apakah ada sesuatu yang dipersiapkan oleh Shin Taeyong tadi untuk berdiskusi dengan asisten pelatih mereka? Dalam gawang Indonesia Martin Pass dan jauh ada Wataru Endo, kontrol yang luar biasa dari para pemain Jepang. Orang mau rumah. Malah lolos malah balik. Goyang. Aduh. Sem. Simpel ya, Bu, memindahkan bola ke sisi kiri melalui umpan lepas yang Lolos kan? Tuh bolanya. Gagal tadi memotong bola, kita lihat Yakub Sayuri yang mendapatkan itu Wah. cepat tadi. Ke pojok kanan. Terlalu mocok sih. Kena padahal lagi kena tangan ini. Pegin. ketika fokus pemain ya kepada Kokyo Gawa. Indonesia sangat mudah tadi Minamino. Masukin. Sudah Hamdan coba Aman bola begitu kemarin. Rabat strike. Bola terlalu jauh. Ada pergantian. Nomor punggung 2 Kevin Dix digantikan oleh Sandy Wolf. Tadi proses gol memang Kevin Dix tidak ada dan dilapis oleh Yakub Sayuri kemarin. Iya, karena Kevin Dix situasinya dia dalam tadi sempat mengalami mendapatkan perawatan sehingga mungkin di situasi yang kosong sehingga Sandy Walsh kembali dimasukkan. Pemain yang berusia 29 tahun, pemain yang berbuat masalah kemudian sudah tampil 16 kali dengan 2 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Indonesia. Akan kepada Justin, kiri Kevin Verdong cepat. Luar biasa tadi tahanan yang sangat kuat dari para pemain Jepang, sulit dilewati para pemain Indonesia. Kiri Justin Hamdar, Kevin Verdong kembali pada Justin. Jais arahkan pada Sandy Walsh. Kontrol yang luar biasa dari Sandy Walsh. Sempel ke dalam Indonesia. Tom Haye masuk ke depan, masuknya kepada Rahmat tapi gagal. Mitoma luar biasa penguasaan bola para pemain Jepang, sulit untuk direbut para pemain Indonesia. Bung Farouk. Iya, dan sekarang mereka sangat nyaman dengan possession yang mereka miliki, aliran bola yang mereka dapatkan karena hujan sudah bergabung. Jadi normal sekarang bagaimana laju bola. Adalah situasi yang memang sangat mereka suka dengan passing-passing pendek, manuver-manuver individu, dan pergerakan tanpa bola yang diperlihatkan sangat baik. Pelanggaran tadi terhadap Kamada. Ya, pressing dilakukan terhadap Kamada oleh Rizky Ridho. Sedikit maju ke depan Rizky Ridho. Ini bagus kayak Bandung terus naik itu. Kamada. Marjon. Buat Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan dengan pressing mereka memang sangat luar biasa. Koki Ogawa, Machida, Morita, Kamada tadi, masih Kamada, benar-benar yang Morita yang masuk ke dalam buat Jepang. Ketika memasuki menit ke-43, Mo Itakura kerjasama mereka benar-benar sangat luar biasa, Bung Maro. Iya, rapi ya Bu ya. Di luar memang mereka sangat terstruktur ketika melakukan build-up dari bawah. Mereka tidak terburu-buru, tapi menunggu pergerakan dari pemain lain dan kemudian baru situlah bola digulirkan. Dan rata-rata mereka berani bertarung di lini tengah. Dan mereka jarang sekali melakukan dribble jauh, Bung Maro. Betul, pendek bergeraknya. Ashioka, Ko Itakura, dominan para pemain Jepang.
Mencoba merebut bola gagal tadi kita Haye, Wataru Endo masih dikuasai para pemain Jepang. Lempar ke dalam nampaknya buat Jepang. Jepang pun mulai menurunkan tempo ya. Mereka tidak lagi melakukan force, betul, agak-agak turun, dan kemudian pressing kita juga tetap lebih dalam sekarang ini setelah tertinggal 0-2. Pindahkan bola kepada Mitoma. Kontrol yang sangat baik dari Mitoma, dibaiki oleh Sandy Walsh. Umpan panjang di kotak penalti dan duel dengan Rizzo. Kita lihat tadi Kelvin Rafael strike jauh umpannya, arahkan kepada Yakob Sayuri. Mitoma kontrol yang luar biasa dan sangat cepat untuk memindahkan bola Bung Paru. Umpan cepat kepada Koki Ogawa. Morita dibaiki oleh Yakob Sayuri. Cukup letih juga para pemain Indonesia untuk mengejar para pemain Jepang, Bung Paru. Dan kita lihat jaraknya sangat berdekatan ya, sangat berdekatan antara satu dengan pemain yang lain. Termasuk ketika di tengah pun hampir ada dua pemain yang berdekatan, itu yang membuat kemudian tracking pemain belakang kita agak berat. Oh, luar biasa Rahmat. Masih Rahmat tapi dibantu oleh Masioka tadi. Kalau kita bicara pertahanan, kita bicara transisi, kita bisa melihat bagaimana Arab Saudi pun dibuat frustasi dengan defense yang diperlihatkan oleh para pemain dari Jepang. Bagaimana juga Australia juga tidak bisa membongkar pertahanan dari Jepang. Arab Saudi pun main di kandang kalah 2-0 Umaru. Betul, padahal mereka dominan penguasaan bola. Dan itu adalah satu periode di mana Jepang kalah penguasaan bola ketika menghadapi tim di putaran ketiga. Mati baik ini ngalanan. Oh, itu kurang. Tahu kok. Dapat Nippon itu. Sejarah dulu. Machida kita lihat. Rizky Ridho. Satu di Wataru Endo. Sangat leluasa para pemain Jepang. Sulit para pemain Indonesia untuk merebut bola. Sangat bagus sekali. Mitoma, Wataru Endo, Machida tadi kepada Kui Tepura, Oki Ogawa. Mereka hanya memindahkan umpan terobosan langsung. Dengan sangat Bola gue, bola gue, bola gue, bola gue, Morita, bola gue. umpan terobosan itu biarkan Apa lagi, saja Bre? kita lihat para pemain Indonesia Dibuat lelah untuk mengejar bola. mengejar bola. Karena kita banyak berlari, sementara Jepang sangat efektif dari si pergerakan mereka ya Bung ya. Tapi kalau kemudian kita balik lagi Sania di awal tadi bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki, ini agak berbeda Agak situasinya. Saya peluang tidak bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Raktar Orat Mangun tadi. Dan ini tidak sekali dua kali Bung, dalam beberapa kesempatan ketika di awal-awal kita selalu melakukan pressing dan kita punya peluang tapi gagal dimanfaatkan. Dan setelah itulah periode menjadi berbalik untuk tim lawan. Di Sintayong pecah, di Sintayong kalah. Dibuang saja kita oleh Machida Mana itu nih? Jangan lu, Bung Toel. ke dalam Indonesia. Kan jadi pelatih. Itu mau berganti jadi juga Sandy Walsh, Nathan, Yakob Sayuri. Woi, tambah lagi kan? Shoot. tendangan beli orang baru nih yang menang. Oleh Sakura. Hampir. Goyang. Wah, pelanggaran ini. Sebelah ya. Oh. Lakukan sudah cukup bagus di kotak penalti. Jadi gagal oleh Indonesia untuk bisa memanfaatkan tendangan penjuru yang dilakukan Wow, oleh diubah juga. Justin Hapner tadi yang menjudul bola tapi tipis saja dan menyamping di sisi kanan penjaga gawang Sion Suzuki, penjaga gawang untuk Parma Italia dan wasit. Nah, bisa abis makan dulu jajan. Dari Fat 84 jam. Babak pertama makan dulu. Sudah selesai.